Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik remaja yang dicintai Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang pemuda hijrah jilid 2. Hijrah dimulai dengan sholat. Jadi kita ulangi lagi, kemarin Ustaz sudah sampaikan pemuda hijrah itu ada 5 semboyannya. Yang pertama Allahu ghayatuna. Sepulangi dulu ya, biar nanti kalian masih ingat. Supaya kalian lihat apa hubungannya dengan sholat, semboyan ini. Jadi ketika kita mengatakan Allah ghayatuna, Allah ghayatuna, Allah tujuan kami. 2, Al-Quran dusturuna. Al-Quran pedoman kami. Ar-Rasul qudwatuna. Apa itu? Rasulullah teladan kami. Kemudian al-jihadu sabiluna. Jihad jalan juang kami. Kemudian yang kelima adalah al-mautu fi sabilillah asma aman. Gugur di jalan Allah. Cita-cita kami. Masya Allah. Ishkaliman atau syahidan, hidup dengan kemuliaan atau gugur dengan kesyahidan. Itu pemuda hijrah. Nah, pemuda hijrah kemudian diberi bekal kemarin sama Ustaz 3 huruf itu materi motivasi ya. Yaitu selalu ingat, pertama terima kasih. Kau ada karena orang tua, maka berterima kasihlah pada orang tua. Berterus terang itu pokok prinsip dalam hidup. Jangan pernah bohong, jangan pernah dusta. Karena pemuda itu dia dosanya belum banyak, maka prinsipnya adalah dia menjaga kejujuran. Dan yang ketiga adalah bersabar. Nah, teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mengimplementasi 5 semboyan pemuda hijrah. Allah ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina. Allah adalah tujuan kami. Mana Ustaz tujuan kami? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada di mana itu? Di sholat. Al-Quran dusturuna, Al-Quran pedoman kami. Ya, rujukan utama kita adalah Al-Quran. Ar-Rasul qudwatuna, teladan hidup kami adalah Rasulullah. Semangat juang kami jihad.
Makanya kalau belajar, pemuda hijrah itu belajarnya serius. Kalau ada aktivitas kerja atau pekerjaan atau organisasi, serius. Puncaknya adalah al-mautu fisabilillah, gugur sekalipun di jalan Allah, cita-cita tertinggi kami. Nah, pemuda hijrah harus punya konsep. Ini agak sedikit serius di materi malam ini, berat, ya. Harus ada konsep. Konsepnya apa? Mari kita lihat. Ya, lihat remaja, lihat. Kalau Anda ingin mengatakan Allah tujuan kami, tadi di Quran surat 6 162 163 itu yang kita baca di sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, lihat di sini. Coba kita lihat. Allah tujuan kita ya dalam agama. Kenapa Allah menjadi tujuan hidup? Karena Allah itu tiga. Lihat cara kita menyembah Allah itu tiga. Satu, Allah sebagai Rabb, kita sebut dengan apa? Rubu Dia, pencipta, pemelihara, apalagi pelindung, pemberi rizki. Itu yang disebut Rabb. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Maka cuma Allah yang disebut dengan Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan sapi itu Tuhan, dibalikin. Apakah sapi pernah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kalau sapi tidak menciptakan langit dan bumi, berarti sapi bukan Tuhan. Tidak. Ada orang bilang Isa itu Tuhan. Apakah Isa pernah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Berarti Isa bukan Tuhan. Ini yang disebut dengan bagaimana kita mengekspresikan Allah tujuan kami, karena Allah rububiyah, Dia pencipta, Dia pemelihara, Dia pelindung, Dia pemberi rezeki. Itulah Allah. Jadi kalau orang tanya siapa Tuhanmu? Rabbuna Allah, Tuhan kami. Siapa Dia? Khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Itu semua. Makanya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa sampai Muhammad, perintah utamanya adalah Allah ta'budu illa iya. Kalau kita lihat ini. Yang kedua, Allah tujuan kita karena Allah juga sebagai uluhiyah. Uluhiyah. Apa ini? Yang disembah. Dia sebagai Tuhan, ilah. Makanya syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Apa artinya? Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Adik-adik fokus sedikit. Karena Allah tujuan kita, maka tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Ilahan. Baru yang ketiga, lihat ini. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah dengan al-asma was-sifat. Ya. Allah punya apa? Punya nama-nama yang baik dan sifat. Itulah Allahu Qoyatuna. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kami ingin mengekspresikan bahwa Allah pencipta kami, Allah yang disembah, Allah punya nama yang kita sebut, Allah punya sifat yang boleh kita teladani? Maka Allah menjawab sendiri. Karena kalau ada orang tanya, siapa Tuhan kalian? Apa jawabnya? Lihat, kalau orang tanya, siapa Tuhan kita? Jawabnya, Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Kenapa kalian memanggil Tuhan kalian Allah? Maka Allah sendiri yang jawab. Bukan Ustaz, bukan Rasul. Allah sendiri yang jawab. Beritahukan Jibril kepada Muhammad, siapa aku? Quran surat Toha ayat 14. Apa kata Allah? Lihat punya ayatnya. Lihat. Inna
Innani anallah. Hei, innani, hei, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa orang Islam panggil Tuhan Allah? Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini dalil paling kuat untuk kalian jawab. Kenapa kalian orang Islam panggil Allah? Karena Allah yang memperkenalkan dirinya. Dia adalah Allah. Innani anallah. La ilaha, tidak ada yang disembah illa ana. Tidak ada yang disembah, tidak boleh ada yang disembah kecuali aku, kata Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Lihat di sini deh. Ini Ustaz kasih ini dulu. Fa'budni, sembahlah kepadaku. Bagaimana cara menyembah Allah? Lihat di sini. Aqimis sholat. Aqimis sholat. Untuk apa? Lidikri, lidikri. Jadi adik, kalau orang tanya, kenapa orang Islam itu kok harus sholat? Ini jangan jadikannya begini. Perlu kita harus tahu. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah cara yang paling real, cara yang paling sempurna, cara yang paling gampang menggambarkan kita menyembah Tuhan kita adalah sholat. Apa dalilnya? Toha ayat 14. Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Innani anallah, sungguh aku adalah Allah. Sampaikan Jibril kepada Muhammad. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Fa'budni. Bagaimana cara menyembah Allah? Fa'budni. Maka kalian beribadah hanya kepadaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja kami beribadah, padamu saja kami meminta pertolongan. Itu. Jadi Al-Fatihah itu titik gabungan antara kita dengan Allah pada ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia. Kenapa sholat menjadi lambang penyembahan? Karena tidak ada ibadah seperti sholat. Ada nggak orang ibadah seperti sholat? Coba lihat. Membungkuk. Tanda apa itu? Merendahkan diri kita kepada Allah. Bersujud. Lebih merendahkan diri kita kepada Allah. Kepala paling tinggi, kepala paling depan, hidung ini paling tinggi. Tapi kalau sholat, masalah satu sholat adalah hidung ini harus tempel di lantai. Coba kita lihat. Apa maknanya? Penyembahan. Tahu hamba? Gusti Allah. Ada rasa takut, maka dia menyembah. Nah, lambang penyembahan kepada Allah yang paling nyata itu adalah sholat. Itulah sebabnya dalam Islam, kenapa sholat itu menjadi anjuran pertama yang diajarkan kepada anak-anak itu adalah sholat. Mulai umur berapa Ustaz? 7 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum bi abna'is sinin. Perintahkan kepada kalian anak-anak kalian untuk sholat 7 tahun. Jadi usia di bawah 7 tahun, anak-anak itu tidak boleh diperintah. Cuma mencontoh, coba melihat. Ya, ayah mau sholat aku ikut, silakan. Dia main di apa, bosan dulu. Tapi ketika sudah di atas 7 tahun seperti kalian, maka kalian sudah harus mulai ada perintah. Di Islam perintah itu mulai 7 tahun. 10 tahun gak sholat, kena hukuman. Baru hukuman dari orang tua, baru hukuman dari guru. Setelah kalian mimpi atau wanita haid, maka hukuman itu langsung dalam bentuk taklif. Apa itu taklif? Taklif. Tahu taklif? Taklif pembebanan dalam agama kepada mereka yang haid, pembebanan agama bagi mereka yang sudah mimpi basah. Apa itu taklif Ustaz? Wajib. Kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Sholat kira-kira 5 waktu wajib apa sunnah? Wajib. Itulah sebabnya bagi pria
pria yang sudah mimpi basah, wanita yang sudah haid sudah tidak boleh lagi tinggalkan sholat. Karena ada taklif pembebanan. Kalau tadi 7 tahun baru diperintah, 10 tahun boleh diberi hukuman, tapi hukuman dari guru dan orang tua. Tapi ketika kau sudah haid, kau sudah mimpi basah, bro, kau tanggung sendiri dosanya. Ustaz, kenapa kami harus diajarkan sholat? Ustaz ulangi lagi. Allah yang memperkenalkan dirinya Tuhan, satu-satunya yang disembah. Ingat baik-baik. Bagaimana cara menyembah Allah? Allah perintahkan, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Untuk apa kami mendirikan sholat? Lidzikri, agar kalian ingat kepadaku. Makanya kalau orang ingat Allah, dia wudhu datang ke masjid. Tanda ingat kepada Allah tidak cuma ya Allah, astagfirullah, belum cukup. Kau wudhu, kau datang ke masjid. Itu dia. Makanya dari seluruh ibadah dalam Islam, satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili, apalagi diganti oleh orang lain, cuma sholat. Kau tak bayar zakat, dibayarin oleh kakekmu, sah zakatmu. Ya, kau sakit tak bisa puasa, ya, dan puasanya nggak mungkin lagi bisa diganti, Ustaz, sakitnya permanen, maka boleh dibayarkan fidyah oleh orang tua atau teman atau siapapun. Kau punya niat pergi haji, sampai kau meninggal kau tak pergi haji, adikmu, anakmu, saudaramu bisa membadal mengganti hajimu. Tapi kalau kau tak sholat, bapakmu tak bisa ganti sholatmu. Bapakmu tak sholat, kau tak bisa ganti sholat bapakmu. Ibumu tak sholat, kau tak bisa ganti sholat ibumu. Ya, tak bisa. Ya, kami kemana? Masjid, ngapain sholat? Nih, titip ya 2 rakaat, tidak bisa. Bukan sampai padang bisa dititip. Ya, jadi sudah paham ini. Kenapa pemuda hijrah mulai dengan sholat? Karena setelah Nabi SAW sebelum hijrah, bekal Nabi itu adalah sholat. Dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Tempatnya disebut Sidratil Muntaha. Di tempat itulah Jibril tidak ikut lagi dengan Nabi, karena Allah langsung perintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Puasa diterima di Madinah. Ya, sebagian besar perintah semua diterima di Madinah. Kalau bukan di Madinah, di Makkah. Tapi khusus perintah sholat 5 waktu, subuh, asar, maghrib, isya, subuh, itu perintahnya langsung dilalui. Super spesial. Ya, kalau martabat cuma 80, ini mah super spesial. Jadi adik-adik kalau ada bertanya, begitu Ustaz, kenapa sholat itu gak boleh ditinggal? Karena gak bisa diganti. Ayahmu tak bisa mengganti sholatmu, kau tak bisa mengganti sholat ayahmu. Jadi kalau kau tanya Ustaz, kalau begitu apa yang kami pegang? Pegang sholatnya. Kenapa? Mari kita lihat Quran surah ini deh. Ini Ustaz hapus dulu ini ya. Kalian sudah paham sampai sini ya? Allah sebagai pencipta, Allah yang disembah, dan Allah punya nama-nama. Nama-nama Allah contohnya apa? Allahus Samad, Allahu Ahad, Sami'un Alim. Nama-nama Allah yang kita kenal dengan 99 nama-nama Allah. Nah, adik-adik sekalian, Ustadz akan berdalam kenapa pemuda hijrah kudu sholat. Ya, karena dulu Nabi sudah diingatkan oleh Allah 15 abad yang lalu akan ada pemuda-pemuda seperti ini keadaannya. Quran surat 19 ayat 59. Generasi yang menyepelekan sholat. Apa kata Allah? Fakhalafa min ba'dihim, akan datang setelah kalian khalfun ada'us shalah, pengganti-pengganti yang suka menyepelekan sholat.
Hati-hati. Pemuda hijrah beda dengan pemuda biasa. Anak-anak di keluarga Islam itu bukan gak sholat, tapi sholatnya disepelekan. Bagaimana ciri khas orang yang menyepelekan sholat? Sholatnya di akhir-akhir waktu. Gak mungkin gak hafal ayat ini. Apa itu Ustaz? Fawailun lil musallin. Bayangkan kata Allah, celakalah orang-orang yang sholat. Kalau orang sholat celaka, apalagi yang gak sholat. Jadi jangan dibalik, itu kan sholat aja celaka. Iya, apalagi yang sholat. Bro, paham ini? Paham ya? Apa kata Allah? Kok bisa ada orang sholat masih celaka? Kenapa orang sholat masih celaka? Satu, alladzina hum an sholatihim sahun. Apa itu sahun? Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Apa yang disebut lalai? Orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholatnya. Ayo. Kalau begitu Ustaz, kami menjadi pemuda hijrah, tinggalkan kebiasaan suka menunda waktu sholat. Ustaz, standar waktu sholat itu apa? Azan. Wanita di rumah kalau ingin dapat jodoh yang bagus, pangeran dari Arab, ya, dapat pria yang bertanggung jawab, pria yang cerdas beriman, ya, maka jangan kau tunda waktu sholat. Jangan kau tunda waktu sholat. Dimanapun kau bawa mukena, kau bawa sajadah kecil, dimanapun kau lihat zuhur. Makanya pemuda hijrah waktu hidupnya berputar dengan waktu sholat. Itu dia. Subuh jam, ya, kita mulai dari zuhur. Lihat, zuhur 12.04. Berarti jangan tunggu azan baru mandi. Itu pasti menunda waktu sholat. Ya, asar 15 sekian, maghrib 18, isya 19, 18, subuh imsak dulu. Ya, berarti subuh jam 4.40. Ustaz pernah bilang, kalau saf pertama ini diisi oleh aki-aki haji kiai di Masjid Darussalam, itu nggak perlu kaget, bro. Tapi kalau saf pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini diisi oleh pemuda, baru bilang Darussalam luar biasa. Singkirkan aki-aki dari sini. Bau minyak, bau apa? Seperti kalau ada aki-aki mati gantung diri, orang nggak peduli. Kenapa? Nggak gantung diri juga mati. Tapi kalau ada pemuda sampai bunuh diri, itu sama dengan konyol. Begitu. Itulah sebabnya deh, kalau kalian ingin, bagaimana Ustaz kami bangkit hidup, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Hamdun minallah. Ukurannya apa Ustaz? Sholat. Khalqun ada'us sholat. Yang suka menyepelekan sholat. Wattaba'us syahawat. Semua pemuda yang temperamen, pemuda yang hubungan dengan lawan jenis tidak terukur, tidak terjaga, suka marah-marah pada orang tua, suka maki-maki orang, suka sekali cepat tersinggung, nggak usah cari penyebabnya. Apa itu? Perbaiki sholatnya. Ustaz, memang ada jaminan Ustaz, kalau sholat kami perbaiki, Allah yang jamin. Quran surat 29:45. Apa itu Ustaz? Aqimis sholat. Kalau kau dirikan sholat dengan benar, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka sholatmu akan menjauhkan kamu dari semua perbuatan keji, kotor, wal munkar, semua pelanggaran. Apakah kalian yakin dengan janji Allah? Yakin? Pemuda Islam? Yes. Kalau Ustaz bilang masuk surga, sekeluarga. Tapi kalau Ustaz bilang cita-cita, pasti begitu. Masuk surga, sekeluarga. Cita-cita, pasti begitu. Dan kalau kalian ingin masuk surga sekeluarga, ya, karena di akhirat itu banyak yang terpisah. Yauma yafirru mar'u min akhi.
wa ummihi wa abi, terpisah dengan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, terpisah dengan istrinya, suaminya dan anak-anaknya. So, apa yang membuat kami terpisah? Kalau amalan yang lain deh masih bisa kalian saling tolong-menolong. Kau kurang puasamu deh bisa ditolong oleh saudaramu. Kau kurang bacaan Quranmu ditolong oleh saudaramu. Kau kurang sedekahmu ditolong. Tapi kalau kau kurang sholatmu, nak, ayahmu tak bisa menolongmu, anakmu tak bisa menolongmu, ibumu tak bisa menolongmu. Itulah sebabnya deh. Itulah sebabnya. Pikirkan satu ini. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan sholat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Quran surat Ibrahim ayat 40, ketika dia bangun Ka'bah, doa pertama di antara yang dia panjatkan adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa pertama yang dipanjatkan dari doa-doa saat dia bangun Ka'bah. Buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak keturunannya enggak sholat? Apa doanya Ustaz? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadikanlah aku dan anak keturunanku. Bukan cuma dia, anak keturunanku. Kalau hari ini ada manusia sholat, itu karena doa Nabi Ibrahim. Jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Sampai ditutup redaksinya dengan kalimat perkenankan doa kami. Karena Nabi Ibrahim takut, buat apa dia bangun Ka'bah kalau nggak ada orang sholat. Jadi teman-teman, adik-adik remaja, itulah sebabnya kenapa pemuda hijrah itu sholat. Kalau kau kurang sedekah, orang tuamu bisa kirim. Kalau kau kurang puasa, orang tuamu bisa kirim. Tapi kalau kau tak sholat deh, orang tuamu tak bisa nutup kekurangan sholatnya. Terus Ustaz, gimana kami yang masih bolong-bolong yang ketinggalan-ketinggalan? Kata para ulama, gantilah ketinggalan-ketinggalan sholat itu dengan sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat wajib. Apa itu? Qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, asar, ya, asar yang ada cuma qobliyah asar, maghrib, ba'diyah maghrib, isya, ba'diyah isya. Yang paling penting subuh. Apa itu subuh? Subuh artinya qobliyah subuh. Ustaz, saya mau main bola, saya mau syuting, tapi ada satu prinsip kalian. Apa itu? Kalau kau ingin menolong orang tuamu, kalau kau ingin menolong masa depan kalian, kau ingin punya pasangan hidup yang baik, kau perbaiki sholatmu. Ustaz, apa yang Allah janjikan kalau kami sholat? Kamu mau tahu apa yang Allah janjikan kalau kalian sholat? Coba lihat apa kata Allah. Qad aflahal mu'minun. Allah langsung jamin keberuntungan bagi orang-orang beriman. Siapa mereka? Number one. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Gak ada orang yang khusyuk sholatnya kalau sudah terakhir. Pernah kan? Zuhur udah mau asar, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar. Kenapa? Udah mau asar. Bahkan ketika sujud baru Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk 2 kali kegiatan. Allahu Akbar. Masya Allah. Harusnya Allahu Akbar tenang dulu kan? Apa namanya? Tu'manina. Ustaz, apa itu tu'manina? Baca tasbih 3 kali. Subhanallah rabbiyal a'la. Kalau 3 kali kau tenang. Allahu Akbar, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Allahu Akbar. Ustaz, kalau mau cepat-cepat Rabbighfirli, Allahu Akbar, minimal Rabbighfirli. Jangan Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar dipakai untuk 2 rukun. Enggak boleh. Kalau sujud, kalau duduk. Insyaallah adik-adik, kalau Ustaz ingin, Ustaz, dari mana kami memulai? Perbaiki waktu sholatmu. Datanglah seorang sahabat kepada Nabi. Nama sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat kalau dia baca Quran, Nabi ingin dengar bacaannya.
halus sekali bacaan Qurannya. Abdullah bin Mas'ud. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin afdal?" Amal apa yang paling utama? Jihad? Amal apa yang paling utama? Perang? Amal apa yang paling utama? Sedekah? Apa kata Nabi? Afdal, seutama-utama amal adalah as-salatu ala waktiha, sholatlah kamu pada waktunya. Pegang prinsip ini. Sampai kau sudah menikah, sampai kau sudah punya anak, sampai kau jadi pejabat, sampai kau punya pekerjaan perusahaan sendiri, kau ingat prinsip ini. As-salatu ala waktiha, sholatlah kamu pada waktunya. Apa ukurannya? Azan. Siapa yang berwudu di rumah, kemudian menjawab azan, berjalan turun ke masjid, kemudian dia pulang kembali, maka Allah hitung setiap langkah itu satu mengangkat derajat, setiap langkah menghapus dosa. Bagaimana kalau motor dihitung cara motor itu? Makanya ada yang dari sana muter dulu ke dunia, baru sini. Sampai sini selesai sekolah. Cari pahala tapi hilang berjamaah. Jadi adik-adik kalau ada ingin mulai dari mana, kenapa pemuda hijrah harus sholat? Ada sudah lihat konstruksinya. Karena tujuan hidup kita adalah Allah. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang disembah, dan Allah yang memiliki nama dan sifat. Oleh karena itu, bagaimana kita menyembah Allah? Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Jadi ini bukan karang-karang, langsung. Innani ana Allah, sungguh aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada yang disembah kecuali aku. Fa'budni, beribadahlah kepadaku. Bagaimana caranya? Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Untuk apa itu Ustaz? Kalau kau dirikan sholat, itu sama dengan kau mengingatku. Apa kata Allah di Al-Baqarah? Fazkuruni azkurukum. Kalau kau ingat aku akan selalu mengingatmu. Ya, ada seorang pemuda ditawarin oleh seorang pemudi. Ya, ditawarin dengan segala hal, melakukan yang dilarang, padahal bukan suami istri. Tapi karena dia selalu ingat Allah, ketika ditawarkan tidak ada orang, ketika dia sudah berada dekat dengan wanita itu, maka Allah mengingatkannya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya, timbul rasa takut. Maka kemudian pada perempuan itu kamarnya pengawalnya luar biasa, seorang ratu. Apa yang terjadi dengan pemuda itu? Saya tidak ingin juga mati, karena kalau saya lari pasti saya dipancung. Tapi saya juga tidak ingin meladeni perbuatan dosa ini. Apa yang dilakukan? Dia ditimbulkan ilham, ya, ditimbulkan jalan keluar. Apa? Dia izin ke toilet. Kemudian terus kebetulan memang BAB. Dia tidak siram air, kemudian diambilkan, mohon maaf, diambilnya itu dia busukkan ke seluruh tubuhnya termasuk rambut-rambutnya. Kemudian dia keluar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Si ratu pengawal semua lari dan selamatlah pemuda itu. Jadi harus ada prinsip, harus ada prinsip. Dan kalau kau ingin ya, Ustaz, bagaimana masa depan kami dijamin dengan apa? Masa depan tidak bisa dijamin dengan perusahaan, masa depan tidak dijamin dengan koneksi, masa depan tidak bisa dijamin dengan ijazah. Masa depan dijamin dengan apa? Ustaz membuka rahasianya. Kalau kau ingin masa depan terjamin, tergantung bagaimana kamu disiplin waktu sholat. Kok bisa? Karena itulah amal yang paling utama. Ayu amalin afdal as-sholatu ala waktiha. Summa ya Rasul birrul walidain. Baru yang kedua berbuat baik pada orang tua. Summa ya Rasul al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bisa dibayangkan itu ya? The number one, sholat pada waktu. Jadi kalau hari ini kau ingin berubah menjadi seorang pemuda hijrah, betul tema kita, mulailah hijrah dengan sholatmu. Bagaimana caranya? Perbaiki kualitas sholatmu deh. Satu, jangan pernah meninggalkan sholat. Pasti Ustaz,
Yang kedua, jangan sengaja mengakhir-akhirkan waktu sholat. Yang ketiga, pastikan kalau bisa azan, kita sudah bisa langsung sholat. Dan secara hukum semua sholat ada qobliyahnya. Cuma ada qobliyah yang muakkad, ada yang qobliyah ghairu muakkad. Apa itu Ustaz istilahnya? Qobliyah muakkad itu kalau kamu tinggalkan rugi banget. Qobliyah subuh 2 rakaat sebelum qomat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka jangan tinggalkan. Yang kedua, qobliyah zuhur. Orang yang tidak pernah meninggalkan qobliyah zuhur, Allah jamin tempatnya di surga. Ketat banget ini. Qobliyah zuhur, qobliyah subuh. Itu yang muakkad, yang penting banget. Kemudian ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jaga baik-baik ini, karena ini yang akan mengiringi sekaligus nutupin sholat-sholat yang bolong-bolong. Yang zuhur cuma 3 rakaat. Kenapa? Udah tanggung Ustaz. Masya Allah. Habis nggak ada lagi yang berdiri, cuma saya, ya sudah saya ikut salam aja Ustaz. Itu. Jadi kesimpulannya apa itu Ustaz? Pemuda hijrah itu harus menyadari bahwa apa itu? Jalan menuju cita-cita dimulai dari apa? Perbaiki waktu sholat. Sekarang kalau Ustaz bilang cita-cita, jawab perbaiki waktu sholat. Cita-cita, perbaiki waktu sholat. Satu kali lagi, cita-cita, perbaiki waktu sholat. Kau perbaiki waktu sholatmu, Allah akan perbaiki cita-citamu. Allah akan perbaiki hidupmu. Allah akan perbaiki nasibmu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Karena bapak-bapak udah makan di belakang, kita belum ya. Main di bapak-bapak di luar ya, padahal itu disiapkan untuk kita remaja sebenarnya. Cuma karena sudah aki-aki nggak apa-apa ya, kasihan. Udah gemetar mereka ya. Ada pertanyaan? Yang bertanya nanti bulan berikut kalau jadwal Ustaz buku dibawa lagi, buku-buku pilihan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Masih ada 15 menit sampai jam 9. Mangga? Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, berdasarkan mungkin pengalaman pribadi dan banyak cerita dari teman-teman juga yang mereka bisa mulai sholat tapi belum karena Allah gitu. Ada yang karena cita-cita ngejar pekerjaannya, cita-cita masuk kuliah, cita-cita mendapatkan wanita yang dia inginkan, atau banyak hal gitu. Terus pada akhirnya karena hal itu, setelah hal yang mereka bisa dapatkan atau hal itu tidak didapatkan, sholatnya hilang lagi gitu. Maksudnya bagaimana supaya bisa meluruskan niat karena Allah itu? Terima kasih. Itulah sebabnya kenapa setiap kali berdiri sholat, camkan baik-baik ucapan kalian, bukan cuma qomat kamit itu hafalan, itu pemahaman, tancap di jantung, di hati. Apa itu? Inna sholati, sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, untuk siapa? Lillahi Rabbil alamin. Itu harus ditanamkan. Itu dia. Pikiran pertama karena pekerjaan, pikiran pertama untuk jodoh, pikiran pertama untuk teman. Ada yang sholat karena nggak enak, ikut. Tapi kalau sudah berdiri deh, kau ingat ayat ini. Kalau sudah berdiri, Allahu Akbar. Adek boleh baca langsung. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika la wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ustaz yang pendek aja deh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalian boleh pendek. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ustaz tanya balik. Waktu kau sholat, kau masih ingat ucapan apa yang paling sering kau ucapkan waktu sholat? Ucapan apa yang paling banyak kau ucapkan waktu sholat? Takbir.
Sekarang yang penting ya Allah, Engkau yang besar. Makanya ketika lagi ruku, baca surat, lagi Fatihah, ingat ini, ingat itu. Maka ketika ruku, Allahu Akbar. Tadi waktu sebelum ruku, ingat futsal kecil, yang besar Engkau. Subhanallahil azim. Maha suci lagi maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan, Engkau yang paling terpuji. Saya tidak ada apa-apanya. Masih ingat sesuatu? Allahu Akbar. Sesuatu itu kecil, yang besar Allah. Maka kau tunjukkan kepalamu ini yang kau anggap besar, jatuh paling bawah, pantat lebih atas daripada sujud. Itulah sebabnya tidak ada seorang hamba yang lebih dekat dengan Tuhannya kecuali di waktu sujud. Karena dia rendahkan dirinya, dia ucapkan kalimat Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Engkau lagi maha tinggi, diriku rendah di hadapan. Kalau itu dia pahami, maka tadi yang tadinya niat karena teman, niat karena pekerjaan, itu akan hilang sendiri. Makanya apa? Al-fahmu qabla al-qawl wal-fi'l. Fahmi, pemahaman didahulukan sebelum kau berucap ataupun kau berbuat. Karena sholat itu adalah al-aqwal, ucapan-ucapan, wal-af'al, perbuatan-perbuatan. Tuqdamu, diawali dengan takbir, wa tuhtam, dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat. Ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan diawali dengan takbir Allahu Akbar, diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah, diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ini tidak lurus? Maka kau sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kenapa Allahu Akbar? Cuma dua tidak pakai Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, dan menutup salat. Supaya apa? Supaya setiap kali kau ingat sesuatu, kau ingat temanmu, kau ingat mantanmu, kau langsung berkata mantan kecil. Allahu Akbar. Buanglah mantan pada tempatnya. Gak usah bersedih Fahmi, ya. Masih ada 1000 bidadari yang akan mengisikannya. Masih ada sedikit. Bidadari itu masih banyak. Persoalannya bidadari mau nggak sama ente, itu yang masalahnya. Nah, kalau kau ingin mendapatkan bidadari itu, maka kau perbaiki waktu sholat. Makanya kalau Ustaz bilang tadi, dari mana kami mulai Ustaz? Perbaiki waktumu. Kenapa Ustaz? The time is life. Waktu, al-waktu wal hayat. Time, waktu itu adalah kehidupan. Dan kalau kamu ingin memulai waktu hidup yang terbaik, perbaiki waktu sholat. Perbaiki waktu sholatmu, nak. Perbaiki waktu sholatmu. Allah akan perbaiki hidupmu. Seperti itu. Jadi pemahaman diikuti dengan pendisiplinan waktu, maka akan keluar rasa tenang. Karena orang yang lebih awal beda dengan orang yang terlambat. Orang yang lebih awal lebih nyaman. Orang yang telat, kesusu, buru-buru, coba lihat, bayar taksi mahal-mahal. Padahal kalau tidak telat masih bisa diantar sama saudara. Ya, sampai bandara nggak ada air minum, beli air minum segini 20.000. Padahal kalau di sini 20.000 dapat untuk 5 orang. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang sudah telat semuanya berantakan. Makanya kalau kamu ingin tidak berantakan hidupmu, apa? Perbaiki sholat, waktu sholat. Ketika Aisyah datang menemui Fahmi, Fahmi kau siapa? Aku masa depan. Seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena Fahmi sudah merubah hidupnya dengan cara Allah, memperbaiki waktu sholat. Jadi kalau ada orang tanya hari ini, gak usah datang ke psikiater, psikolog, undang motivator canggih kayak gimana. Kamu perbaiki saja kualitas sholat dulu. Ustaz, ada nggak yang lain? Mungkin cuma waktu sholat. Perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Dua itu. Perbaiki waktu sholatmu, perbaiki hubunganmu dengan orang tua.
Jangan kau bikin dia menangis, apalagi makmum. Habis kau 9 bulan 10 hari kau numpang di perut ibumu, kau makan darinya, kau hidup darinya, kau bernafas darinya. Menggelegar sakitnya, wahnan ala wahnin, dia melahirkanmu. Setarik nafasnya tak bisa kau balas walaupun kau gendong dia untuk pergi haji. Itulah sebabnya kenapa ya dua perkara ini kau jaga baik-baik. Apa itu? Perbaiki kualitas waktu sholatmu dan perbaiki hubungan dengan orang tua. Itu kata kunci. Ya, seperti itu. Ada lagi? Jadi yang tanya ini siapa ini namanya? Irham. Ilham. Ilham, insyaallah. Ilham. Jadi nanti insyaallah kalau ada jadwal Ustaz, kalau Ustaz datang bawa buku. Karena harus pilih dulu buku yang harus diseleksi supaya kalian juga kuat. Awal ada nanya? Boleh baca di handphone. Ada pertanyaan di handphone, bacain aja. Pertanyaan dari netizen. Saya dulu Ustaz. Ya, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Ustaz, saya punya teman, dia dilahirkan dengan cara Islam, lalu sampai sekarang dia itu masih belum percaya akan agamanya gitu Pak Ustaz. Nah, saya sebagai temannya nih, bagaimana sikap saya untuk membantu teman saya ini agar percaya lagi dengan agamanya gitu. Terima kasih Pak. Salam. Itu adalah tugas yang mulia. Kalau ada satu orang dapat hidayah karena dirimu, orang tua punya kaki di surga. Jangan kau berhenti. Ada dakwah itu. Bagaimana Ustaz? Saya bicara juga mungkin apa? Carikan buku yang terbaik untuknya. Gitu. Kau boleh klik banyak sekali di Google, klik seorang ateis tiba-tiba masuk Islam. Dia Katolik keluar lagi, ateis lagi. Dia nggak percaya agama. Sampai akhirnya dia baca di Holy Quran. Di Holy Quran. Apa kata dia? Sepertiga pertama Quran berat, hukum, puasa wajib, zakat wajib, sholat wajib, perang. Tapi sepertiga kedua tentang kisah, mulai dari Nabi Yunus, Hud, Yusuf, ya Ibrahim, ya. Sepertiga terakhir yang paling indah. Apa itu? Ketika dia baca surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berhenti di situ. Dia enggak baca kayak Ustaz. Dia baca artinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membencimu. Udah gitu. Ternyata di Islam Tuhan tidak pernah membenci seorang hamba. Tuhan tidak pernah meninggalkan seorang hamba. Dari situ kemudian selama ini dia belum pernah ceramah, belum pernah baca buku, belum pernah dinasihati bisa keluar air mata. Ibunya aja mati gak keluar di air mata. Karena bagi dia mati ya pasti. Tapi ketika dia baca Ad-Duha, cuma 3 ayat. Wad-duha demi waktu duha. Wal-laili idza saja, malam apabila telah menutupi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibaca dengan bahasa Inggris. Ya, gitu. Oke, coba bahasa Inggrisnya. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Your God, Ustaz pernah ceramah di sebuah perusahaan asing. Setiap kali ceramah, sebentar Ustaz diterjemahkan dulu, karena yang punya perusahaan itu orang Perancis. Ya, bahasa Perancis sebenarnya kalau terjemah Ustaz juga bisa. Naon, ya Masya Allah gitu. Naon, terjemah Perancis ya, Masya Allah gitu ya. Coba. Jadi kalau ditanya, Ustaz bagaimana kamu ada dalam dakwah? Kasih dia dulu. Searching buku, cari buku yang paling bagus. Ada buku judulnya Mencari Allah.
Itu kisah-kisah orang mencari Allah, dan itu gak usah kamu jelaskan. Kalau dia baca dan bukunya itu tertetes air matanya, berarti hatinya terbuka. Tapi kalau kau sudah kasih dia buku, kau sudah ajak orang, berarti hatinya masih tertutup. Bro, jangankan dia, paman Nabi, hidup dengan Nabi, belain Nabi, jagain Nabi, sampai mati pun tak beriman. Jadi yang namanya usaha, Allah nilai bukan hasilnya, yang Allah lihat kerja kerasmu. Wa kulik malu, teruslah beramal. Kenapa Ustaz tidak boleh menyerah? Karena kalau sampai berhasil Ustaz, dia sadar, dan itu karena usaha saya, maka kedua orang tua aku punya ahli di surga. Mahalnya hidup. Makanya kalau lihat, kenapa ada teman yang aja nggak mau, apa yang masjid kayak aki-aki aja, nih. Makanya dia sudah kepusin aki-aki dari masjid. Kita katakan masjid itu hanya khusus untuk remaja. Mana? Karena kalau pakai peraturan COVID-19 harusnya di atas 60 nggak boleh ke masjid, betul? Ini masya Allah. Jadi tetap semangat begitu, ya. Jadi sekali lagi Ilham, kemudian siapa nih? Rayhan, masya Allah. Rayhan itu 1 bulan lagi, Ramadan itu bulan Rayhan. Kenapa? Karena di hari kiamat pintu surga itu ada namanya pintu surga Rayhan. Itu tidak boleh ada orang yang boleh masuk di situ kecuali orang yang puasa. Saking istimewanya orang yang berpuasa. Rayhan. Tapi anehnya si Rayhan jangan puasa. Ya iyalah Ustaz, kan Ramadan setahun sekali, jangan. Puasa mulai dari puasa wajib dulu, baru kemudian nanti setelah itu ikut puasa sunnah. Ya standarnya apa Ustaz? Senin Kemis. Di sini di Kota Bogor cari aki-aki yang istiqomah puasa Senin Kemis, ada di Darussalam. Puasanya matang. Kenapa? Setiap buka nasi padang, kikil, rendang, dada, ikan bakar, masya Allah. Tapi itu sekedar memotivasi. Tapi kalau mereka aja yang aki-aki masih puasa, padahal napasnya, tapi masih puasa, masa kalian yang masih muda? Ya ma'syara syabab, man istata' minkumul ba'. Kalau kau sanggup, maka kau bisa segera kau menikah. Tapi kalau kau masih belum sanggup, maka apa? Berpuasa. Karena puasa itu menundukkan badangan, ya, menjaga kemaluan. Karena kalau orang puasa itu letoi, lemes, ya. Tapi kalau makan tiap hari burger, makan tiap hari Kentucky, Kentucky, ya, ayam bloyer, ayam kampung, ayam kotak, naon itu namanya Allah. Maka kemudian darah muda itu bahaya. Gimana caranya Ustaz? Kalau kami ingin menyalurkan ini Ustaz, maka kau bangun dengan malam. Jam 2 bangun. Jangan satu TV aja bilang kawan aja Sarudin. Jam 2 kau bangun, kau berdiri. Setelah kau duduk sejenak, istighfar dulu. Baru kau berdiri sholat. Sholat dengan yang paling ringan, ayat yang paling kau hafal. Apa? Kul Ustaz, boleh. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua Ustaz, inna atau inna boleh. Setelah itu kau berdoa pada Allah. Doa apa Ustaz? Minta ampun, minta dibukakan hati. Setelah itu nanti, ya, kau tenang, lebih tenang, baru kau berdiri lagi untuk sholat. Kau ingat hafalan apa lagi? Kau bacakan. Begitu cara menenangkan pikiran dan hati. Kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi. Sholat spesial namanya tahajud. Apa itu tahajud? Tidur kemudian bangun untuk sholat, tahajud. Kalau kamu tahajud dapat apa? Asa ayat rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajatmu, diangkatmu. Ya, diangkat derajatmu. Apa itu kerjaan, apa itu karir, apa itu persahabatan, apa itu teman, apa itu organisasi, bahkan jodohmu, Allah angkat. Makanya sholat tahajud itu spesial. Sholat ada nggak Ustaz? Kalau kami sholat walaupun tidak tahajud tapi pahalanya ada. Taraweh. Siapa yang datang sholat taraweh mengikuti imam sampai tuntas itu apa? Sampai witir, maka dia dapat pahala 1 malam penuh.
Ustaz, tarawih kan cuma ada di bulan Ramadan. Ada nggak sholat yang kalau kami sholat dapat pahala semalam penuh? Siapa yang mendengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Subuh, kau berburu di rumah, kau datang ke masjid subuh, maka kau dapat pahala semalam suntuk sholat. Itulah sebabnya hafizu ala salawat, kalian peliharalah sholat-sholat. Wassalawatil wusta, sholat wusta. Apa itu? Subuh. Dan yang kedua sholat asar. Inilah dua sholat yang kalau kalian pelihara, kebanyakan asar ketiduran. Nah, 10:30 Allah, saya kenapa putus? Makanya hati-hati ketiduran atau asar. Apa kata Rasul? Siapa yang terlewat asarnya hari itu, rumahnya tidak berkah, usahanya tidak berkah, keluarganya tidak berkah, hidupnya hilang berkah, hilang semua kebaikan hari itu. Maka tidak ada kemalingan yang paling besar kecuali kelewat sholat asar. Jangan kira asar lewat, maghrib nanti subuh sekalian. Kalau subuh, maghrib, isya subuh, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Allahu Akbar. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu MU 3, 4, 2. Nggak boleh begitu. Bangun, sadar, langsung laksanakan sholat yang ditinggal dulu. Begitu. Jam 11 ketiduran, bangun jam 4. Gimana ini Ustaz? Sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Ustaz, ketiduran ya Allah, kenapa? Bangun jam 8, ini mana? Duha apa subuh? Itu namanya subrang, subuh keberanian. Subuh di waktu duha. Nah kalau Ustaz, ya apa? Yang penting jangan tinggalkan sholat. Begitu. Ustaz ceramah orang-orang yang suka main bola tentang wajibnya sholat. Apa kata mereka? Ustaz, saya walaupun di lapangan golf, di tas saya keluarkan sajadah, saya ke toilet duduk, saya sholat di situ. Allah. Sejak saat itu yang baik itu sholat. Akhirnya dibikin musola. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, diikuti oleh orang baik, maka dia dapat pahala dari orang yang mengikuti contoh yang baik itu. Telokoh kebaikan, memulai. Jadi begitu, ya. Jadi Raihan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Don't be scared. Don't worry, ya, gitu. Jangan takut bro. Laki itu berani. Bagaimana bisa berani? Bangun tahajud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bunyikannya kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keraskan bacaan, lari setan kau nggak gitu. Kalau mengusir setan pas takbir, ruku, Allahu Akbar. Wah, ini sejauh-jauh. Makanya kalau ada ajan, semuanya lari setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak tahu kemana ini. Jadi pastikan jangan berhenti. Searching, cari buku bagus, bro. Ya, kau tahu harapan kepada apa? Aku berharap kau tetap menjadi iman. Ini kau baca. Judulnya biar lelah menjadi lillah. Masya Allah, bagus hukumnya itu. Ustaz, tapi gimana Ustaz? Itu kan kalau teman yang laki, kalau teman wanita apa bukunya saya berikan, kau berikan dia agar dia yang cenderung pada Allah. Itu luar biasa. Kalau masuk surga biasa, tapi kalau sampai tidak ada cemburu pada wanita itu baru bilang luar biasa. Cita-cita jaga waktu sholat. Baik, adik-adik sekalian, malam ini Ustaz berharap kalian pulang dengan mimpi. Mimpi apa? Tekad.
tekad apa? Azam, mulai saat ini saya tidak akan menunda waktu sholat agar hidupku tidak lagi tertunda. Saya tidak akan menunda waktu sholatku agar jodohku tidak lagi tertunda, apalagi tertunda. Aku tak akan menunda waktu sholatku lagi. Kenapa? Karena aku tidak akan menunda cita-cita. Insya Allah deh, jika kamu jaga dengan baik niatmu, luruskan semuanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah ya, kalau ada jadwal berikut ini 2 orang, 1 Ilham, 2 Raihan, insyaallah ya. Mudah-mudahan satu waktu juga malam begini, tapi apa beliau bersedia. Kemarin beliau sudah datang ke Ustaz Syekh adiknya Syekh Ali Jabal. Mudah-mudahan kita bisa bawa untuk ketemu dengan remaja, masya Allah ya. Kalau perlu sebelum mulai ceramah foto-foto dulu ya, langsung kalian status, lihat komentar orang, masya Allah. Di sebelah ada Syekh Husain, di sebelah ada Syekh Rayhan, masya Allah. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi hidup kalian, Allah jaga hidup kalian, dan Allah bantu kalian untuk menjaga waktu-waktu Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami ya Allah dalam agama dan ketaatan padamu. Ya Allah, jadikan anak-anak muda ini ya Allah, anak-anak yang ta'allaq ya Allah, hatinya terpaut dengan masjid ya Allah. Jadikan mereka punya prinsip, ya Allah, aku bertekad tidak akan menunda waktu sholatku ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami kekuatan besok subuh, kami mulai dengan subuh tepat waktu ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang kesiangan, orang-orang yang ketiduran, apalagi orang-orang yang lepas waktu subuhnya. Allahumma rabbi ja'al muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, menjadikan pertemuan ini keberkahan bagi kita dan keluarga kita di rumah. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.